Ketulusan hati dan ragi yang berbahaya. Renungan terinspirasi dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai dengan 21. Murid-murid lupa membawa roti. Hanya satu roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, "Berhati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Mereka pun memperdebatkan di antara mereka bahwa hal itu dikatakannya karena mereka tidak mempunyai roti. Ketika Yesus mengetahui hal itu, ia berkata, "Mengapa kamu memperdebatkan bahwa hal itu kukatakan karena kamu tidak mempunyai roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Masih degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecah 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Belum mengertikah kamu?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam perjalanan menyeberangi Danau Galilea dari Dalmanuta ke Betsaida, Yesus memperingatkan murid-muridnya akan bahaya ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi orang Farisi melambangkan kemunafikan, legalisme yang berlebihan, dan penekanan pada aturan-aturan lahiriah. Sedangkan ragi Herodes melambangkan ambisi politik, kekuasaan duniawi, dan kompromi dengan nilai-nilai moral. Kita tahu bahwa ragi berperan penting dalam pembuatan roti. Akan tetapi, beberapa karakteristiknya membuatnya cocok digunakan sebagai metafora pengaruh buruk. Dalam konteks inilah, Yesus menggunakan ragi sebagai metafora dengan konotasi negatif untuk melambangkan sesuatu yang merusak atau mencemari. Ragi bekerja dengan cara menyebar dan meresap ke seluruh adonan. Sejumlah kecil ragi dapat mempengaruhi seluruh adonan. Demikian pula, pengaruh buruk dapat menyebar dengan cepat dan mencemari seluruh komunitas atau individu. Proses fermentasi yang disebabkan oleh ragi terjadi secara tersembunyi di dalam adonan. Seringkali pengaruh buruk juga bekerja secara halus dan tidak disadari, merusak dari dalam. Ini memperingatkan kita untuk waspada terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin tampak tidak berbahaya pada awalnya, tetapi dapat memiliki konsekuensi yang serius. Dalam konteks pelayanan, kita kadang-kadang dihadapkan pada situasi yang membuat kita harus waspada. Terkadang sesuatu yang tampaknya wajar dan sudah menjadi suatu tradisi, tanpa kita sadari, ternyata memberikan pengaruh buruk dalam pelayanan. Ini terjadi karena kita tidak mau keluar dari zona nyaman akibat ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Perlu keberanian untuk dapat keluar dari zona nyaman dengan meninjau kembali pelayanan kita. Pelayanan yang kita lakukan seharusnya dilandasi dengan hati yang tulus untuk memuliakan Allah. Ketulusan hati akan membuat kita berani melihat kembali pelayanan yang telah kita lakukan. Sejauh mana keselarasan antara perkataan dan perbuatan kita, sejauh mana tanggung jawab dan posisi kita dalam pelayanan membuat kita semakin tulus dalam melayani sesama. Marilah kita tanggapi sapaan Yesus dengan hati yang tulus untuk selalu waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Marilah berdoa. Yesus yang baik,
Kami bersyukur karena Engkau senantiasa setia mendampingi kami. Terangilah kami senantiasa dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dengan hati yang tulus senantiasa menanggapi sapaan-Mu untuk selalu waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Amin.